semuanya. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi belajar, yaitu tema 9 tentang kayanya negeriku. Melanjutkan yang sebelumnya subtema 1 ya. Sekarang kita melanjutkan ke subtema 2. Subtemanya yaitu pemanfaatan kekayaan sumber daya alam. Oke, sebelum kita lanjut, kita supaya semangat semuanya, kita tepuk dan salam PPK dulu, biar kalian masih ingat ya, biar kalian tetap ingat. Oke, siap semuanya? Ikutin ibu ya. Ya, untuk tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang salam PPK. Ya, masih ingat kan salam PPK? Oke, sama-sama ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, ya. Sekarang biar lebih semangat lagi, kita sama-sama tepuk semangat. Yuk. Semangat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang indahnya negeriku, subtema 2, yaitu pemanfaatan kekayaan sumber daya alam. Anak-anak, untuk sumber daya alam, untuk pelajaran sekarang itu kita akan mengenal keberadaan sumber daya alam ya. Keberadaan sumber daya alam itu ada yang di pantai, ada yang terdapat di dataran tinggi, dan juga ada yang di dataran rendah ya. Kalau yang disebut dengan pantai, kalian masih ingat ya? Pantai adalah wilayah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Kalau untuk dataran tinggi itu adalah wilayah yang berada di atas permukaan laut atau berjarak 500 meter dari atas permukaan laut. Tuh ya. Sedangkan kalau dataran rendah itu daerah yang berada di atau berada pada 200 meter dari permukaan laut. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalian cara untuk menghafal tentang sumber daya alam yang ada di daerah-daerah tersebut? Ya, yang ada di daerah pantai itu apa? Yang ada di daerah dataran tinggi itu apa saja? Kemudian dataran rendah juga terdapat apa saja ya sumber daya alamnya. Nah, itu nanti kalian pasti harus menghafal ya. Kalau tidak menghafal nanti ada pertanyaan berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan keberadaannya ada di mana. Nah, itu kalian nanti tidak bisa menjawab gitu ya. Nah, Ibu akan ambil salah satu contoh ya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang ada di pantai. Buat dalam bentuk bagan, ada terdapat pertanyaan, kemudian ada jawabannya. Tuh, ya. Nah, dari mana pertanyaan berikut jawabannya? Nanti kalian bisa melihat dari materinya, dari buku tema 9. Nah, dari situ kalian lihat bagian misalnya mau membuatnya tentang sumber daya alam yang ada di dataran tinggi. Nah, berarti kalian nanti membaca tentang dataran tinggi. Nah, di situ ada tentang apa saja. Itu bisa dibuat pertanyaan, kemudian jawabannya juga. Ya, oke, ini contoh ya. Ibu buat tentang pantai di atas. Nah, ini ibu buatnya pakai apa?
paspin ya namanya ya, paspin supaya mudah untuk mudah untuk memasang kemudian mencopotnya lagi. Ini hanya contoh saja. Ibu buat pantai, ini gambar pantainya ya, maksudnya ini gambar pantai. Kemudian di sini sudah ibu pasangkan beberapa pertanyaan. Nih ya, beberapa pertanyaan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, disesuaikan dengan tempatnya ya. Ini kemudian ini hanya untuk variasinya, ini penunjukan tanda panah di sini untuk menunjukkan jawabannya. Tuh. Nah, di sini setelah ada pertanyaan, kemudian ada lembar jawabannya. Lembar jawabannya juga sudah digunting ya, sudah dipotong-potong. Ini contohnya. Nah, ibu udah siapkan lembar jawabannya. Ini ya. Kemudian contoh misalnya di sini ada pertanyaan, sebutkan 2 macam sumber daya alam di bumi ini ya. Nah, itu untuk jawabannya. Nah, dilihat ini ada beberapa. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya. Selesai. Ya. Seperti ini. Nih. Ya. Kelihatan? Ini contoh ya. Jadi kalian nanti akan membuat seperti ini, memasangkan pertanyaan kemudian jawabannya ya. Ini kalian nanti buat masing-masing di rumah. Ini contoh. Sambil belajar juga ya, yaitu belajar tentang tempo dan birama ya. Tempo dan birama pada lagu yang sesuai dengan yang ada di buku, yaitu lagunya Memandang Alam gitu. Memandang Alam, lagunya pasti kalian sudah hafal ya, karena ini pun sudah pernah ada di materi tema 2, kalau nggak salah di semester 1. Tuh, pasti masih hafal kan? Oke, nah sekarang kita tambahkan ya. Tambahkan dengan menyanyikan lagu Memandang Alam itu dengan diiringi oleh diiringi dengan menggunakan alat musik perabotan yang ada di rumah. Gitu. Ya. Supaya lebih seru, lebih semangat, lebih bikin happy. Ya. Contoh di sini ada, ibu udah siapkan. Ya. Nih, ibu udah siapkan ada cangkir plastik. Ya. Kemudian ada mangkok plastik. Ya. Terus ada juga ini tempat, biasanya kalian bawa kalau bentuknya seperti ini, bawa ke sekolah terus isinya roti. Ya. Ini untuk tempat snack ya. Ini. Oke, kemudian ada botol, ya botol isi air. Isinya sih sebetulnya bisa bisa penuh, bisa juga isinya setengah, gitu ya. Walaupun itu memang mempengaruhi nanti nada yang dihasilkan, ya. Tuh. Nah ini ibu buat penuh supaya nanti menghasilkan suaranya nggak terlalu kecil suaranya. Dia agak berat sedikit gitu ya. Oke, kita mulai aja menyanyikan lagu Memandang Alam dengan
dengan diiringi perabotan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kemudian untuk tambahannya ya menggunakan stick. Ya, stick ini untuk apa? Untuk memukul perabotan yang tadi tuh, supaya menghasilkan nada ya atau bunyi. Oke, kita akan coba memainkan musik menggunakan alat-alat yang ada di rumah untuk mengiringi lagu Memandang Alam ya. Kita mulai 1, 2, 3. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan, sungai tampak berliku, bawah hijau membentang, bagai pemadani di kaki langit, gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan materi hari ini. Ibu rasa sudah cukup. Jangan lupa setelah ini kalian membuat tugas, mengerjakan tugasnya, yaitu pertama membuat video hasil ya tentang membuat pertanyaan dan jawaban. Itu pilih salah satu, mau pantai, dataran tinggi atau dataran rendah, itu satu ya. Dan yang kedua, memainkan alat musik dengan menggunakan perabotan atau barang-barang yang ada di rumah. Oke ya. Terakhir, semoga semuanya selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.